bisa berbuat apa-apa. Yes. Oleh sebab itu Tuhan, kami minta bantuan-Mu. Kami minta urapan-Mu. Dan di waktu ini terlebih lagi Tuhan kami, karena kami sadari kami perlu Engkau. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan, yaitu firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar. Iman kami kerap kali goyah. Kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Minta bantuan Roh Kudus untuk peluk roh kami yang penurut sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Sebuah kehormatan bisa ada di sini dan melayani bersama, beribadah bersama di bulan favorit. Saya akan sebut bulan favorit. Kenapa? Karena saya sadari semakin kesini saya makin sadar bahwa tanpa Roh Kudus gak ada yang bisa kudus. Siapa yang setuju dengan saya? Tanpa Roh Kudus gak ada yang bisa kudus. Itu yang Tuhan Yesus bilang, di luar aku engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Kekudusan memang dirasakan mustahil tanpa Roh Kudus. Ya, agama Kristen hanya berhasil membawa kita jadi orang-orang yang beragama, bukan orang kudus, minimal berasa kudus, kan gitu. Tapi kita sekali lagi kita perlu Roh Kudus, karena tanpa Dia kita nggak bisa kudus. Hari ini terjun di dalam mungkin 1 bulan ngomongin Roh Kudus. Saya mau bahas tentang satu yang menurutku penting untuk disadari atau diuji kepada diri kita sendiri, karena kita nggak diperintahkan untuk saling menghakimi. Jadi bagian kita adalah kita menguji diri kita. Jadi dibanding sibuk ngurusin orang, kita uji diri kita. Saya akan bicara tentang yang judulnya dewasa rohani. Ya, dewasa rohani. Saya percaya dewasa atau kedewasaan adalah sebuah hasil proses transformasi. Makanya ada istilah beranjak dewasa, yang menuju ke situ. Dan sama, ya, semakin lama kita ikut Tuhan harusnya semakin dewasa. Tapi sedihnya adalah apa? Kerap kali umur nggak berbanding lurus sama kedewasaan. Ya, benar atau benar? Berapa lama ikut Yesus ternyata nggak jaminan orang bisa udah dewasa. Berapa orang cuma nambah tua tapi nggak tambah dewasa. Dan aku berdoa sungguh-sungguh biar kebenaran firman Tuhan kali ini sederhana dan bisa kita pakai untuk benar-benar mengejar itu. Karena itu yang Tuhan rindu. Tuhan rindu kita dewasa secara rohani. Ada 2 poin kalau saudara suka nyatet, kalau nggak suka bisa dimulai. Karena nanti depan pintu sorga ditanyain catatannya mana. Ya, enggak, saya bercanda. Enggak ditanyain kok, tenang aja. Ya, tapi tujuannya kita nyatet karena kita mudah lupa. Itu tujuannya. Ya, di kitab Yakobus dikatakan orang yang dengar firman enggak langsung lakukan, ditunda untuk taat, dia cenderung lupa untuk taat. Ya, makanya kita mencatat. Ya, sekaligus juga biar kalau kelihatan kamera enggak ketiduran gitu. Jadi so sibuk aja gitu. Sebagai tumbuh besar di keluarga pendeta, jadi anak pendeta, papa bilang pokoknya gak boleh tidur, gak boleh ngantuk. Jadi biar gak ngantuk, kata dia tipsnya adalah sok sibuk aja udah. Ngapain kek, yang penting gak ngantuk ya. Enggak, saya bercanda juga. Tapi itu serius ya. Karena ini bicara tentang kedewasaan, saya percaya dewasa hasil sebuah proses transformasi. Dan saya percaya sekali lagi, kedewasaan rohani dikerjakan juga oleh siapa? Roh Kudus. Ya. Poin pertama bicara tentang transformasi atau transform, diubahkan. Saya percaya yang mengubahkan kita adalah Roh Kudus seperti yang lagu tadi kita nyanyikan. Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8 dan 13. Dikatakan demikian, dan kalau Ia datang, ini bicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Siapa yang di sini percaya seperti yang Tuhan Yesus bilang? Ya, tanpa Roh Kudus nggak ada yang bisa insaf. Ya paling di judul sinetron doang, ya kan, preman insaf. Tapi saya percaya kalau Yesus bilang kalau Ia datang Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, berarti nggak ada yang bisa menginsafkan dunia akan dosa selain Roh Kudus. Makanya apa, beberapa dari kita cuman sibuk kapok, makanya ada nama istilah tobat terus kumat, bolak-balik kayak terus maju mundur cantik. Kenapa? Karena kita nggak pernah insaf, kita cuman sekedar kapok. Kapok itu nggak suka konsekuensi dari dosa. Tapi kalau insaf, kita nggak mau lagi menyakiti hati Tuhan. Itu motivasinya. Makanya apa? Kapok itu sementara, nggak permanen. Makanya ada orang yang udah sempat kapok balik lagi. Ya, sampai orang tuh bilang, kapokmu tuh kapan? Udah kena azab berapa kali masih aja nggak kapok?
Karena kapok sekali lagi gak permanen. Tapi apa? Yang Roh Kudus kerjakan yaitu menginsafkan kita akan dosa, itu permanen. Kita disadarkan bahwa harga dari dosa kita adalah Yesus harus mati di kayu salib. Sehingga kita gak mudah lagi, gak dengan mudah lagi berdosa, berbuat dosa. Karena kita tahu, gara-gara kebodohan saya yang ini, dia harus tergantung di sana. Siapa yang kerjain itu? Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Di ayat 13, Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Ya ternyata cara Roh Kudus menginsafkan kita gak bisa dengan cara merasuki kita. Walaupun sekali lagi Pentakosta merayakan pencurahan Roh Kudus. Ya dia tinggal dalam kita. Ya tapi saya percaya gak ada orang yang bisa kerasukan Roh Kudus terus jadi kudus secara mendadak. Ya tidak semudah itu. Ferdinand Gunawan Santoso, Ferguso. Tidak semudah itu. Ya dong, kalau semudah itu enak banget tinggal angkat tangan, minta tumpang tangan, terus habis itu langsung jadi kudus. Dirasuki Roh Kudus enggak? Ya. Orang bisa dirasuk setan tapi nggak bisa dirasuk Roh Kudus. Kita dipenuhi oleh Roh. Nanti itu poin kedua, kita akan belajar tentang itu. Gimana cara Roh Kudus menguduskan kita? Bukan dengan cara yang mistis, mendadak tiba-tiba dirasuki terus jadi kudus, bukan. Dia membawa kita kepada apa? Seluruh kebenaran. Ia memimpin kita. Bahasanya pimpin. Artinya apa? Kita harus rela dipimpin, benar dong? Ya, kita harus merelakan diri dipimpin, kita harus ngikutin dia yang mimpin, kita ngikutin. Bukan kita yang mimpin, terus kita ngajak-ngajak dia ikut, bukan gitu caranya. Ya, makanya saya agak kurang suka kata-kata libatkan Tuhan. Buat saya kebalik, Tuhan yang melibatkan kita. Kenapa jadi kita yang melibatkan dia? Ini kan karyanya, ini kerjaannya, ini tentang dia, justru dia melibatkan kita. Ya. Disebut sebagai roh kebenaran karena ini cara Roh Kudus mentransformasi, mengubahkan kita. Dia menguduskan kita dengan cara apa? Membawa kita, memimpin kita kepada dalam seluruh kebenaran. Jadi ayat berikutnya di 2 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan satu hal yang lebih jelas. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Gimana caranya? Menguduskan kamu dalam kebenaran yang kamu percaya. Ini yang saya tahu dan saya percaya, tanpa firman Tuhan gak ada orang yang bisa dikuduskan. Makanya di Yohanes 15 ayat 3 kalau saudara pernah baca di bawah pokok anggur yang benar, Yesus bilang apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Benar gak? Artinya tanpa firman gak ada. Jadi gak bisa kita sekedar ngeroh-ngeroh doang, kita harus hidup dalam firman sungguh-sungguh. Karena roh, kita diselamatkan oleh roh yang menguduskan kita dalam kebenaran yang kita percaya. Ya, bukan kebenaran yang cuma sekedar Anda dengar, percaya nggak? Pertanyaan itu, percaya nggak? Banyak dengar kalau nggak banyak percaya juga percuma. Ya, artinya sangat berkaitan dengan firman Tuhan dan ini yang saya tekankan di poin pertama ini, transformasi terjadi. Karya Roh Kudus yang mengubahkan kita dengan cara apa? Membawa kita kepada seluruh kebenaran. Firman Tuhan. Saya mau bawa satu hal yang sederhana, pertanyaan yang paling gampang. Saudara pernah lihat gak orang dewasa makan tapi sambil ketiduran? Pernah lihat gak? Enggak. Anak kecil sering kita lihat, bener gak? Apalagi yang masih disuapin. Dia bisa disuapin, terus belum ngunyah udah tidur. Mamanya saya pakai, ntar dulu, makan dulu, jangan tidur dulu. Bener ya? Orang dewasa harusnya gak perlu, gak kayak gitu. Beberapa kita dengerin firman ngantuk. Bukan karena ini ibadah jam 6 pagi. Ini udah jam 6 sore, udah sore nih. Ya logikanya gak mungkin ngantuk. Ya dong, harusnya lagi seger-segernya. Anak saya jam segini aja belum ngantuk. Dia mah gak usah jam 2 aja tadi malam belum tidur. Batman kayak bapaknya, kalong. Tidur malam-malam terus. Ya kenapa kita ngantuk? Bukan karena kurang tidur ketika dengar firman. Jujur, kita bosan. Kenapa bosan? Karena buat kita gak terlalu matters. Di mulut aja kita bernyanyi Tuhan tuh segalanya. Ya kan? Katanya aku mengasihi engkau Yesus, nyanyi pakai vibra biar surga percaya dengan segenap hatiku. Emang kalau pakai vibra surga lebih percaya gitu? Ngomongnya sih begitu, tapi apa pas dengerin dia ngomong kita ngantuk. Ya kan para suami, ayo bertobat dong. Katanya sayang sama istrinya, masa istrinya lagi ngabisin jatah kata-kata satu hari kita tinggal tidur? Kan nyebelin ya. Katanya sayang. Ya. Sudah pernah lihat gak? Orang pacaran, 2:30 pagi di McDonald. Ceweknya cerita, cowoknya gak tidur. Pernah lihat?
Nggak pernah. Itu 2:30 pagi loh, ngantuk itu pasti sebenarnya. Cuman karena ceweknya sibuk ngoceh ceritain apa tahu. Cowoknya karena sayang sama ceweknya, apa yang penting buat ceweknya, penting buat cowoknya. Sama persis dengan firman Tuhan menurut saya. Kedewasaan rohani terlihat dari situ aja dulu. Kita dengar baca Alkitab, dengar firman ngantuk nggak? Kalau saya dulu walaupun lahir di keluarga pendeta, anak pendeta, tumbuh besar di gereja pelayanan, baca Alkitab, dengar firman Tuhan masih ngantuk. Entah tadi malam ada bola atau nggak ada bola, ngantuk juga judulnya. Bosen. Ya, dan saya sadari wah ada yang sangat salah nih dengan saya. Kenapa saya bisa nggak excited sama Tuhan? Ya, sedangkan dia sangat excited sama saya. Dia rindu untuk mengubahkan saya, dia rindu untuk memakai saya bagi kerajaannya. Dia rindu untuk menyelamatkan saya. Kok saya bisa nggak excited? Apa yang salah? Kenapa? Jawabannya sederhana, kita masih kekanak-kanakan secara rohani. Makanya bisa dengar firman sambil ketiduran. Ya. Dulu Alkitab obat tidur buat saya, zaman saya masih ABG. Ada yang masih ABG di sini? ABG punya penyakit susah tidur. Bener ya? Saya dulu coba macam-macam lah, keramas, ya kan baca sambil tiduran, dengan harapan matanya capek, ngabisin TV sampai jadi semut. Pernah yang ketawa umurnya ketawa. Ada yang emang jadi semut hari ini. Tawan umurnya nggak apa-apa, oke. Ya, sampai jadi semut, udah nggak ngantuk-ngantuk tuh. Akhirnya saya menemukan cara yang paling luar biasa dahsyat. Saya menemukan bahwa mujizat itu nyata. Karena bagi saya tidur itu susah. Namanya penyakit susah tidur. Saya temukan ternyata Alkitab, obat yang manjur untuk tidur. Ya nggak pakai satu perikop, satu paragraf, satu pasal, nggak pakai. 2 ayat, 3 ayat langsung rebah dalam hadirat. Nggak ada yang tumpang tangan, rebah aja. Sampai pagi. Dan saya sadari bahwa mujizat itu nyata. Ya? Tapi itu dulu, pas abis saya bertobat tahun 2008, umur saya 24. Bayangin, anak pendeta bertobatnya baru umur 24, kemana aja tong? Bener gak? Bingung juga, gak kemana-mana, di pelayanan, di gereja, tapi tersesat di jalan yang benar. Jalannya udah bener, cuman sayanya yang gak bener. Ya. Dan akhirnya di situ ada sesuatu yang diubahkan sama Tuhan. Ya, Tuhan mengubahkan hati saya. Kita masuk ke poin berikutnya masih di ayat pembacaan berikutnya masih di poin pertama. Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 jadi ayat pegangan saya. Karena saya kaget ternyata Tuhan punya janji yang sangat dahsyat yang hampir gak pernah ditagih sama orang-orang. Ya, ayat 25 bilang gini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan atau membersihkan kamu. Ya, dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Jadi berhalanya gak satu, banyak. Ya, aku akan mentahirkan kamu. Ini janji yang indah. Ya, Tuhan akan mencurahkan kepada kita air yang jernih yang akan membersihkan kita. Saudara, perbedaan Kristen sama agama yang lain adalah yang lain berusaha membersihkan dirinya sendiri. Kita dibersihkan sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu kita gak bisa bersihin diri kita sendiri. Ya, yang lain berusaha menyelamatkan diri mereka, tapi kita tahu kita diselamatkan. John Calvin bilang hati manusia itu kayak pabrik berhala. Kita cenderung menjadikan yang kita suka atau yang kita senang atau yang kita sayang jadi segalanya. Bahaya. Tapi Tuhan berjanji, aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Ayat 26 satu janji, 26, 27. Saya kalau buka Alkitab baru ya, Alkitab saya sering rusak. Coret-coret rusak. Coret-coret rusak. Ya, selalu saya gambarin pertama di bagian depannya tuh di sebelah kiri flapnya gambar hati setengah-setengah. Hati sama batu. Pakai ayat ini. Ayat 26 bilang gini, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini janji terindah yang jarang ditagih. Orang suka nagih yang aneh-aneh. Katanya kalau ikut Yesus jadi kaya. Kata siapa? Hah? Lu mau ikut Yesus apa pesugihan? Bener gak? Pesugihan itu artinya apa? Sugih artinya kaya. Pesugihan rela melakukan apa saja untuk jadi kaya. Nah, kalau ikut Yesus buat jadi kaya, bedanya apa sama yang pesugihan? Kan konyol. Kata kalau ikut Yesus mau penyakit saya disembuhkan. Nah, Rasul Paulus diizinin tetap sakit tuh sampai dia mati. Kita suka gitu, Tuhan mana janjimu, kata Tuhan yang mana yang kamu tagih. Jangan ada janji yang indah yang jelas-jelas Tuhan ucapkan jarang ditagih. Berapa banyak orang yang menagih Tuhan, saya mau hati yang baru seperti yang engkau janjikan. Ada yang gitu ngomong. Padahal apa?
The heart of the matter is the matter of the heart. Sumber masalahmu adalah hatimu. Hatimu engkau isi dengan semua jenis berhala. Engkau rusak hatimu ketika engkau dengerin apa kata orang, apa kata dunia, apa kata setan, bukan apa kata Tuhan. Tahta di hatimu bukan Tuhan yang duduk, bukan Yesus yang duduk, tapi engkau sendiri. Makanya hatimu rusak. Tapi Tuhan berjanji apa? Aku akan berikan kepadamu hati yang baru. Dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi hati yang taat juga anugerah dari Tuhan. Oh iya, itu yang bikin kita kalau udah taat gak bisa sombong. Karena kita tahu ini juga dari Dia hatinya. Ayat 27 lebih indah lagi, dibilang apa? Bukan cuma hati yang baru, Dia akan memberikan rohnya sendiri akan diam di dalam batin kita. Kita menyembah Tuhan yang bukan hanya duduk di sorga, tapi tinggal di hati kita. Katakan amin. Oh ya, artinya kita gak sendiri. Ya, kita gak dipaksakan melakukan yang kita gak mampu. Kenapa? Karena ada Dia yang memampukan kita. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu. Saya suka kata-kata ini. Aku akan membuat kamu. Memampukan kamu jadi bisa berarti. Ya, untuk hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan apa? Melakukannya. Roh Kudus mampukan kita untuk melakukan apa? Firman Tuhan. Makanya apa? Ayo kerjasama. Bagian Dia menguduskan kita. Bagian kita hidup dalam firman. Baca Alkitab. Tuhan Yesus bilang salah satu karya Roh Kudus adalah Dia akan mengingatkan kepadamu apa yang kukatakan. Gimana caranya diingatkan kalau gak pernah baca? Roh Kudus mau hibur kita, mau ngingetin kita firman, ya susah. Seperti yang tertulis dalam, ya susah, lu gak pernah baca, gue mau ngingetin apa ya? Benar gak? Itu yang pertama, saudara, kita diubahkan oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan. Yang kita percaya, kebenaran yang kita percaya, firman Tuhan, bagian kita baca Alkitab. Ya, bahasa saya ini kayak gini, kalau hati kita yang lama dulu isinya berhala, sekarang hati yang baru mesti diisi sama firman Tuhan, katakan amin. Oh iya, kalau diisi sama yang lama nanti rusak lagi, bener gak? Ya dong, sampah-sampah yang dulu udah gak usah dimasukin lagi, apa kata orang udah gak usah terlalu didengerin. Ya, kolom-kolom, ya Pak, komen-komen pedas netizen di kolom komen udah gak usah terlalu dimasukin ke hati. Ya, apa yang Tuhan bilang itu yang dimasukin ke hati. Ya, di dalam hatilah firman dan Roh Kudus bertemu menghasilkan iman. Iman meyakinkan otak kita untuk taat. Oh ya. Kita masuk ke poin kedua, saudara, yang disebut spirit led atau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kedua ini adalah ciri dari orang dewasa. Yang pertama apa? Tahu persis dia harus makan. Gak perlu dipaksain. Bener gak? Orang gede kan gak perlu disuruh-suruh makan ya. Yang perlu gini, kalau kita udah dewasa hanya perlu diingatkan makan kalau kita terlalu sibuk. Bener gak? Makan dulu, ayo ntar masuk angin kan gitu. Tapi kan cuma anak kecil yang diomongin kayak gitu sebenarnya. Orang gede kalau udah lapar langsung nyari makan sendiri, bener gak? Gak usah dipaksain, diwajibin, dibikin program baca Alkitab 12 pasal tiap hari. Gak usah digitu-gituin, udah gede. Ya dong, harusnya lapar. Ya gak perlu diinget-ingetin. Gak perlu dibangun-bangunin kalau lagi, tidur pas khotbah bangun. Gak perlu digituin, cuma anak kecil yang mesti dibangunin pas makan. Makan dulu, jangan tidur. Enggak. Itu yang pertama, transform. Yang kedua, dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya salah satu tanda kedewasaan rohani adalah kita mampu untuk mengendalikan diri kita atau menundukkan diri kita di bawah Tuhan yang berkuasa. Ya, saya percaya submission, penundukan diri itu dipelajarinya di bumi. Sehingga di sorga gak akan ada yang bisa petantang-petenteng, bener gak? Ya kan? Nah, kita belajarnya di sini. Kita belajarnya di sini. Dan itu tanda kedewasaan. Orang dewasa itu tahu tempat, tahu diri. Ya, saudara pernah ngeliat gak orang ngomel? Cuman gara-gara haknya dilanggar, tapi sama orang yang sebenarnya patut istilahnya di atasnya dia. Pernah gak ngeliat orang marah-marah, tapi ternyata orangnya yang dia marah-marahin itu orang penting dan akhirnya jadi bermasalah dia. Dia kaget sendiri. Karena apa? Gak dewasa, gak tahu diri, gak tahu tempat. Gak bisa menempatkan diri. Dan saya percaya tanda kedewasaan rohani salah satunya itu. Kita bisa dipimpin oleh Roh, artinya kita tahu pimpinan kita itu siapa. Bukan kita.
tapi Tuhan. Ya. Berbicara tentang dituntun oleh Roh, ada 3 hal yang saya mau bagikan. Yang pertama, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah kuasa. Kalau itu udah gak usah diperdebatkan ya. Lukas 10:19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Yang ini gak usah diperdebatkan ya. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Bahasa Jawanya literally kesakten. Apa kesakten? Kesaktian. Makanya apa? Sering gagal fokus kalau udah mulai bulan Juni tuh. Kalau udah mulai ngomongin Pentakosta udah mulai kemana-mana tuh ngomongin karunia mulu. Ributin itu terus. Kenapa? Karena pengen tambah sakti, pengen jadi sakti. Padahal apa? Kamu akan terima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi bukan sakti, bener gak? Jadi sebenarnya apa? Kuasa diberikan, karunia diberikan sebenarnya untuk melayani. Bukan biar jadi sakti dan bisa petantang-petenteng, bukan. Bukan jadi jago-jagoan, bukan. Bukan jadi lomba adu kudus, bukan. Bukan. Tapi untuk bisa memampukan kita jadi saksi, hidup kita diubahkan sehingga kita bisa jadi saksi. Apa artinya orang yang di dalam Kristus? Kenapa? Karena harusnya yang di dalam Kristus diubahkan sedemikian rupa, benar gak? Barang siapa dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru udah datang. Ada perbedaan gak lu yang lama sama yang sekarang? Kalau gak ada bedanya terus apa kabar kapan ketemu Yesusnya kalau gitu? Ya kan? Orang kalau ketemu Tuhan kan pilihannya cuma 2. Mati atau diubahkan, udah amin. Yang jelas belum mati kan? Tapi udah berubah belum? Nah itu pertanyaannya. Jangan sampai tiap minggu ke gereja tapi gak pernah berubah. Rebah sih sering, rebah tapi gak berubah. Buat apa juga? Altar call maju. Makanya saya pas saya bertobat lucunya. Tuhan samperin saya justru di bangku. Kenapa? Karena saya udah enek altar call mulu, capek. Rebah, tumpang tangan, tumpang tindih, tumpang kaki. Semuanya udah pernah ditumpangin. Akhirnya saya gak mau maju. Tuhan samperin di bangku loh. Perjumpaan saya sama Tuhan di bangku. Yang khotbah namanya Muhammad Riza Solihin namanya. Oh iya, saya bilang yang ngajakin altar call namanya Simon aja saya gak maju, apalagi Muhammad, saya bilang. Tuhan samperin saya di bangku, bener. Nah hidup saya diubahin tuh, tahun 2008 saya ingat banget momen itu. Dan mulai detik itu ini yang terjadi, hati saya diganti sama yang baru. Sehingga apa? Firman Tuhan yang tadinya obat tidur, bikin saya gak bisa tidur. Dari situ saya menyadari bahwa Roh Kudus bukan cuma kuasa. Gara-gara baca Alkitab saya baru menyadari. Roh Kudus bukan hanya kuasa, tapi apa? Dia itu pribadi. Ini dia yang saya bahas pengen lebih banyak, saudara. Kenapa? Karena gini, ini yang terjadi ketika kita menyadari kalau Roh Kudus itu bukan cuma kuasa tapi pribadi. Kita akan belajar untuk apa? Coba poin kedua masuk. Namanya adalah pribadi, Roh Kudus sebagai pribadi. Di Efesus 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ini yang terjadi ketika kita menyadari bahwa Roh Kudus itu bukan hanya kuasa tapi juga pribadi. Kita belajar untuk menghargai hadirat Tuhan. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Sederhana. Ada yang lagi pacaran di sini? Boleh angkat tangan? Tenang, gak disorot kamera, tenang aja. Belum direstuin tapi Pak, ya udah urusan kamu. Pokoknya angkat tangan dulu. Ada yang lagi pacaran? Salah satu pertanyaan paling sering muncul adalah begini. Pak Pendeta, pacaran kudus tuh yang kayak gimana sih? Itu pertanyaan jebakan sebenarnya. Karena saya tahu, lu pasti udah tahu, cuma belaga gila aja loh. Nah, udah tahu pasti. Pertanyaan berikutnya menurut saya lebih mending. Gimana Pak bisa pacaran kudus? Kita udah tahu pacaran kudus tuh apa yang boleh dan gak boleh kita udah tahu. Tapi gimana caranya bisa pacaran kudus? Sederhana saya bilang. Belajar untuk menghargai hadirat Tuhan. Maksudnya gimana? Sederhana. Sebelum pacaran, ya anggap lagi nonton bioskop lah. Ya, beli tiketnya 3. Oke? Pacarmu, Roh Kudus, baru pacarmu, oke? Kosong di tengah. Tapi kan Roh Kudus gak kelihatan, bisa taruh tas, belanjaan bisa juga, ya. Popcorn bolehlah. Jaga jarak aman. Kalau ada duitnya bisa sampai sana, tapi kalau nggak ada duitnya nyanyi aja dah. Pokoknya kalau mau pacaran nyanyi deh. Ku yakin
Kau hadir di sini. Percaya atau enggak? Enggak bakal aneh-aneh loh. Bener gak? Enggak usah bapaknya ada di situ aja lo enggak bakal aneh-aneh, bener gak? Apalagi ada Roh Kudus di situ. Ada Tuhan di situ. Berani gak? Makanya apa? Ini juga ngaruh ke kerjaan sebenarnya. Saya bilang jaga kekudusan dalam kerjaan namanya integritas. Percaya atau enggak? Karyawan Kristen enggak perlu dikasih CCTV. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab langsung sama bos di atas segala bos. Yang bisa ngelihat sampai ke dalaman hati. Setiap kali kita mau kerja kita nyanyi, ku yakin kau hadir di sini. Jadi kita kerja benar karena menghormati hadirat Tuhan. Ya, menyadari bahwa Roh Kudus bukan hanya kuasa tapi pribadi, membuat kita belajar menghargai hadiratnya dan juga khususnya perasaannya. Sehingga kita nggak sembarangan hidup sampai bikin dia didukakan, dibuat berduka, dibuat jadi sedih. Saudara sebagai orang yang baca Alkitab terlambat, padahal Kristen dari lahir. Saya baca Alkitab sendiri itu baru di umur 24. Kemana aja gua? Dulu saya paling bete denger kisah Nuh. Di sekolah minggu diceritain secara sederhana. Kenapa? Karena anak kecil konsentrasinya mampu cuma 10 menit. Sisanya udah random. Bener gak? Masa sini baru 10 menit udah begini-begini, ntar dulu dong. Ya, ntar dulu, udah gede, ntar dulu dong. Ya. Nonton 2 jam bisa, baca denger firman belum ada setengah jam. Udah gini-gini, udah mau rebah duluan, belum ditumpang tangan udah mau rebah. Rebahan. Enak di rumah ya bisa rebahan ya. Benar gak? Dan aku gini, ya saya sadari adalah bahwa kita ini suka nggak menyadari bahwa Roh Kudus itu pribadi. Ini saudara ingat gak apa yang ini? Saya mau arahin ke sini aja deh. Yusuf contoh ya, Yusuf. Karena gini, almarhum Bang Napi bilang kejahatan terjadi bukan hanya karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Jadi waspadalah, bener ya? Saudara ingat ya? Udah gak ada tuduh tiap hari tuh. Ya. Tapi percaya atau enggak, Yusuf punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi gak dipakai. Kenapa? Karena dia bilang gini, saya tidak mungkin berbuat perbuatan sejahat ini, dan dia bilang gini, saya tidak mungkin berdosa terhadap Tuhan. Keren ya? Artinya apa? Walaupun gak ada yang lihat bu, tapi Tuhan pasti lihat. Ya, dia menghargai hadirat Tuhan karena dia tahu Tuhan itu pribadi. Yang bisa didukakan, bisa dibuat bersedih. Yang tadi saya balik lagi ke cerita tadi tentang sekolah minggu. Ya, kisah yang paling menyebalkan buat saya pas sekolah minggu adalah kisah Nuh. Kenapa diceritain kayak gini? Oke, karena manusia itu pikirannya dosa, perbuatannya dosa, pokoknya dosa aja. Tuhan nyesal bikin manusia. Akhirnya Tuhan marah. Itu yang saya tangkap. Makanya apa? Dia suruh Nuh bangun kapal, ya, suruh masukin binatang karena orang nggak ada yang mau ikut, padahal diajakin. Habis itu apa? Tuhan lihat semuanya bikin dosa, Tuhan menyesal nyiptain manusia, dia ngamuk. Itu yang saya rasain ketika saya dengar di sekolah minggu. Hujan 40 hari gak berhenti. 40 hari, saudara, 4 hari aja udah banjir, bener gak? Apalagi 40 hari, satu dunia tenggelam semua. Makanya apa? Kita mesti kayak keluarga Nuh, yang taat, mari kita berdoa. Gimana cara jatuh cinta sama Tuhan yang ngamuknya rusuh kayak gitu? Bener gak? Saya bingung, kok rusuh banget malah di situ saya mulai rebel tuh. Dari sekolah minggu loh saya rebel, ngaco banget kan. Kenapa? Karena ada satu ayat yang saya gak pernah baca, baru di umur 24 saya baca. Ayatnya bilang gini, bener gak? Tuh, maka menyesallah Allah menciptakan manusia dan ini dia. Dan hal itu memilukan hatinya. Ini baru buat saya. And it breaks his heart. Artinya apa? Ketika kita berbuat dosa, kita bukan hanya break his rules. Atau break his law. Tapi kita juga break his heart. Kita menyakiti hatinya. Dan mau tahu kenapa hujan 40 hari dari langit? Kemungkinan besar orang yang sakit hati biasanya nangis. Bener gak? Dan di situ saya menyadari sebenarnya dia sayang banget sama kita. Meski itu sedihnya dia ngeliat, kenapa sih mesti sampai kayak gini? Saya menciptakannya semua baik, bahkan sangat baik, tapi kamu menolak mendengarkan saya. Dan ini yang terjadi. Makanya apa? Karena dia baik, dia selamatin satu keluarga. Bukan karena mereka lebih baik, bukan. Makanya ayat bilang apa? Dan Nuh mendapat kasih karunia, but Noah found favor. Anda dan saya kita dikasih karunia Tuhan. Kita dianugerahi oleh Tuhan, kita gak lebih baik dari yang lain. Harus sadar itu dulu.
Ya, di situ saya menyadari, oh Tuhan juga punya perasaan toh. Berapa dari kita mesti ngelihat cara kita berdoa malam ini. Gak usah dari isinya dulu deh, dari timingnya dulu deh. Beberapa kita baru berdoa cuman kalau kepepet, dia dikejar sama pinjol atau sakit. Saudara seneng gak kalau punya temen yang cuma nyari Anda kalau dia lagi dalam masalah? Enggak kan? Kita pasti gini kayak, gian bokeh aja lo kesini. Bete kan? Jujur kita sama Tuhan sering kali gitu. Dan belum isi doanya, lebih parah lagi. Kita berdoa kayak kita doang yang punya perasaan dan Tuhan gak punya. Makanya beberapa dari kita ketika minta sesuatu gak dikasih, ngamuk. Kita gak mikirin kehendak Tuhan, gak mikirin kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, bodo amat. Yang penting saya maunya sekarang. Lihat, kita lupa bahwa dia juga pribadi yang poin terakhir yang ketiga adalah pribadi yang berkehendak, memiliki kehendak. Galatia 5, 16-17 dikatakan demikian, maksudku ialah, kata Rasul Paulus, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini dia kuncinya. Kita mau nurut sama siapa? Kita mau sebagai orang dewasa tuh mau tunduk sama siapa kita? Mau memberi diri dipimpin oleh siapa? Hawa nafsu kita, kedagingan kita, atau sama Roh Kudus? Yang dengan rela tinggal di dalam kita. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sama sekali berlawanan. Itu yang membuat sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita udah tahu ini gak boleh. Ini ngaco, kalau saya terus bikin ini bisa mati konyol saya. Tapi saya gak bisa berhenti. Tuhan tolong saya, makanya kita minta tolong sama Tuhan. Karena kita tahu kita gak bisa nolong diri kita sendiri, ada amin. Dan kita diberikan penolong, dan penolong itu datang. Roh Kudus adalah sang penolong itu. Ya, tapi harus kita hormati dia sebagai pribadi yang memiliki kehendak. Kita lanjut lagi sedikit, ini yang terjadi saudara, ketika seorang sungguh-sungguh dipimpin, atau hidup oleh roh, dipimpin oleh roh, spirit led. Ayat 22 dan 23. Aku pakai bahasa Indonesia masa kini. Ini bicara tentang buah roh. Buah roh cuma satu, rasanya ada 9. Artinya apa? Semakin matang buahnya, rasanya semakin lengkap. Bener gak? Yang pernah beli buah pasti ngerti. Tampangnya udah bagus, kelihatannya udah matang. Tapi apa? Tukang buahnya kalau jujur bilang gini, tapi masih agak sepet mas. Mungkin 2 hari atau 3 hari lagi balik, lebih enak. Gitu. Kadang diapain lah sama dia ya, biar enak. Jujur, artinya rasanya belum lengkap. Semakin lengkap ada 9 rasa. 1 buah sebenarnya. Ya. Sebaliknya kalau orang-orang dipimpin oleh roh Allah, artinya berlawanan sama orang yang dikuasai oleh kedagingannya. Ya. Orang-orang yang dipimpin oleh roh Allah, hasilnya atau buah roh ialah mereka saling mengasihi, itu nomor 1. Kelihatan orang yang dewasa rohani belajar untuk gak egois. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan karena kasih tidak mementingkan dirinya sendiri. Ada amin. Makanya bisa belajar untuk saling mengasihi. Gak cuma menuntut untuk dikasihi, tapi belajar juga mengasihi orang lain. Ya, mereka saling mengasihi yang pertama. Kedua, mereka gembira, ada sukacita sorga. Yang bikin di tengah semua masalah, di tengah pandemi kita masih tetap bisa bersukacita. Karena sumber sukacita kita bukan berapa banyak duit di kantong atau di rekening kita. Tapi Tuhan yang gak pernah tinggalin kita di tengah badai, itu sumber sukacita kita. Allah sumber kuatku. Benar kan? Allah kan? Bukan jumlah duit di rekening kan? Benar ya? Mereka saling mengasihi, mereka gembira, mereka mempunyai ketenangan hati. Di tengah berbagai serangan, banyak hal yang bisa bikin kita khawatir, tapi kita punya ketenangan hati. Sederhana kenapa? Karena kita tahu dia bersama dengan kita. Jika Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Whom shall I fear? Siapa yang perlu saya takuti? Apa yang perlu saya khawatirkan kalau Tuhan di pihak saya? Mereka sabar dan berbudi. Orang dunia bilang sabar ada batasnya. Tapi saya percaya mereka yang dipenuhi roh, yang dipimpin oleh roh, akan mampu untuk tetap sabar. Seperti Tuhan yang panjang sabar, amin. Oh ya. Berbudi, nah ini kata yang menarik ya saudara ya. Ternyata berbudi gak ada urusannya sama, saya bilangnya fasilitas untuk bisa belajar tinggi, sekolah tinggi.
Karena kita selalu berpikir orang yang sekolah tinggi biasanya yang lebih, orang yang gak sekolah biasanya kayak gak sekolah sih makanya gak tahu sopan. Kata siapa? Ada yang makin sekolah malah makin songong. Bukan makin tahu sopan, bener loh. Jadi berbudi gak ada urusannya sama kesempatan Anda untuk menimba ilmu sampai tinggi atau enggak. Berbudi ada sangat urusannya sama apa? Kita menghormati Tuhan gak? Semakin kita menghormati Tuhan, kita semakin penuh sopan sama sesama kita. Ya, makanya saya pakai masker tadi, karena saya gak tahu. Tadi pertama nggak pakai, saya nggak tahu ternyata mesti pakai. Kenapa saya pakai? Karena saya tahu diri, ya kan? Ini bukan rumah saya, ada peraturannya di sini dan saya hormatin itu. Ya kalau saya mikirnya karena nggak ada orang, makanya saya nggak pakai masker ya dong. Nggak ada orang kan masih jauh juga, kalaupun muncrat jauh banget ya kan. Tapi ya saya hargai, ya saya hargai. Berikutnya mereka baik terhadap orang lain, keren ya. Mereka setia, mereka rendah hati. Nah ini, dan selalu sanggup menguasai diri. Perbedaannya kerasukan setan sama dipenuhi Roh Kudus. Kerasukan setan membuat orang gak bisa menguasai diri, makanya dikuasai oleh setan. Tapi orang yang dipimpin Roh Kudus justru malah sanggup menguasai dirinya. Amin. Oh iya, justru Roh Kudus mampukan kita untuk gak ikutin daging kita, justru kita kendalikan daging kita. Taat kamu, tunduk kamu. Jangan ngelawan terus sama Tuhan. Oh iya kita bisa begitu. Ini banyak kali kita nyerang setan, kita ikat setannya padahal kita setannya. Bener gak? Ikat, hancurkan, patahkan. Kata setan kenapa? Gue jadi sini lu ngapain sih ribet sendiri. Dia setannya ternyata. Keluar, gimana caranya lu keluar dari diri lu sendiri. Makanya apa? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Ayo. Sehingga kita sanggup apa? Menguasai diri. Ayat 24, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Menyalipkan daging itu kayak gimana sih Pak? Sederhananya kayak gini saudara. Jika Anda kecewa, sebenarnya daging Anda menuntut Anda untuk kepahitan. Benar gak? Tapi Anda salipkan hakmu untuk kepahitan. Karena engkau mau ikutin Roh Kudus, gak mau ikutin daging kamu. Ya, zaman dulu ketika masih dikuasai hawa nafsu, kalau ngelihat perempuan kurang bahan dikit bajunya saya nafsu dan harus bikin dosa. Harus dilampiasin. Tapi saya singkirkan itu, saya salipkan rasa itu. Nggak harus saya ikutin. Ya dong. Kalau kita marah kita nggak harus pukul orang. Padahal daging kita pengen mukul orang, bener gak? Kita salipin hak kita untuk mukul orang. Itu maksudnya. Segala sesuatu yang daging perintahkan kita salipkan. Enggak, saya nggak mau ikutin kamu. Saya mau ikutin Tuhan. Barang siapa jadi milik Kristus Yesus telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ayat 25, coba lihat. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Katakan amin. Oh ya, makanya kita sangat merayakan Roh Kudus. Ya, makanya sampai saya abadikan di sini tuh. Saya sangat percaya. Tanpa dia gak bisa saya. Kita punya pertolongan, yang lain gak punya. Yang lain cuma punya agama, kita punya Roh Kudus. Yang lain cuma punya peraturan. Kita punya dia yang memampukan kita untuk melakukan peraturan itu. Mentaati peraturan itu. Roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, lihat bagian dia memberikan hidup yang baru. Bagian kita apa? Kita apa? Beri diri dipimpin. Oleh sebab itu ia jugalah harus menguasai hidup kita. Orang dewasa bisa menundukkan diri sehingga bisa dikuasai oleh Tuhan. Enggak dikuasai oleh dirinya sendiri terus. Nah ayat 26 rasanya kayak gak nyambung. Saudara pernah baca sampai ayat 26 gak? Saya tutup dengan ini. Ayat 26-nya lucu deh. Lanjut lagi boleh. Dan janganlah kita gila hormat. Apa urusannya Pak? Oh segalanya. Ini ciri-ciri justru ketidakdewasaan rohani. Gila hormat. Pengen dianggap, pengen diperhatiin. Banci tampil kalau bahasa saya tuh, ke bahasa kasarnya tuh. Ih, amit. Gereja apa nih? Kalau gue mau di tempat ini udah dihargain, di sini dibeginin aja. Loh, emang situ harganya berapa sih ini saya bayarin? Pengen buat dihargain, heran. Bener gak? Itu yang terjadi. Ketidakdewasaan rohani justru menunjukkan itu. Manifestasinya tuh kayak gitu.
Kita pikir ini tentang kita. Ya padahal pas pertama bertobat bilangnya, Tuhan pakai aku. Gak udah mulai dipakai, tiba-tiba ngomong gini, saya kayak ngerasa lama-lama nih saya dimanfaatin deh di gereja ini. Loh, ya emang iya kan situ yang minta. Situ yang minta dipakai, bener gak? Gak dipakai kok ngerasa dimanfaatin? Ya emang itu artinya dipakai, dimanfaatkan dengan baik. Kok gitu? Lihat kenapa gak dewasa soalnya. Cuma kalau orang udah dewasa sampai di level mana seperti Yesus. Ya, anak manusia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dia teladan yang sempurna, maka kita ikutin dia. Murid-murid sering petantang-petenteng, bener gak? Ketika mereka nginjil pada gak percaya, gak percaya, oke gini guru, apa perlu kita turunin hujan api belerang dari langit? Lah gak gitu Bambang, sorry yang keluar nama Bambang sini ya. Bener gak? Panasan. Ngerasa punya kuasa, ngerasa bisa, enggak gitu caranya kata Yesus, bukan gitu. Kelihatan enggak dewasa. Enggak bisa ngendalin diri, enggak tahu diri, dia pikir tuh kehebatannya dia. Gue punya kesaktian, kalau enggak percaya sama gue sikat juga lo. Enggak gitu. Bener gak? Ya. Gila hormat itu salah satu ciri ketidakdewasaan rohani. Tapi yang sangat dewasa rohani justru enggak nyari penghormatan manusia, enggak. Mau enggak dihormatin kayak enggak dihargain kayak enggak apa-apa. Ya, ketika Anda sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita gak akan terganggu ketika ada orang yang gak menghargai kita. Kenapa? Karena kita melayani Tuhan. Ya dong. Disalah mengerti kadang loh. Bener. Difitnah, diapain. Lempeng aja kayak almarhum papa saya tuh orangnya gak bisa kepahitan, saya juga bingung. Saya belum pernah ketemu orang Ambon sesakti beliau. Bener, gak bisa berantem. Gak pernah ngajak ribut siapa-siapa. Tapi gak ada yang berhasil bikin dia kepahitan. Sakti dia tuh. Hatinya kebal, saya pengen punya hati yang itu. Dan dia bilang apa? Mepet sama Yesus. Dia bilang hidup seketat mungkin sama firman Tuhan. Roh Kudus akan ubahkan kamu. Kalau ngomong gini jadi kangen sama beliau, benar. Bukan pengkhotbah favorit saya. Karena khotbahnya menurut saya kurang menarik, membosankan. Enggak yang gini saudara, yang kayak gitu yang sampai jatuh ya kan. Khotbahnya biasa aja, membosankan. Tapi kehidupannya jadi saksi. Sampai hari ini saya belum ketemu orang yang menghidupi firman seketat itu. Artinya apa? Belum pernah saya ketemu orang yang segitu miripnya sama Yesus. Bukan karena jenggotnya, bukan. Tapi karena sungguh-sungguh dia bisa doain musuhnya. Sering banget dari kecil tuh salah satu ritual yang paling kami sebel adalah dia suruh kita ngumpul. Ya, mau ngapain nih Pak? Mau doain si bajingan itu, jangan gitu ngomongnya kamu Kak, gak boleh gitu Kak. Kita berdoa buat orang yang jahatin Papa. Dari kecil digituin. Dan saya gak ngerti buat apa saya, bagus gak gue kutuk tuh orang, bener gak? Suruh doain lagi. Tapi bukan itu yang Yesus suruh? Kasihlah musuhmu, berdoalah bagi yang menganiaya kamu, ucapkan berkat bagi yang mengutuk. Bener gak? Dan hanya Roh Kudus, jujur hanya Roh Kudus yang mampukan kita melakukan hal itu. Gak masuk akal sebenarnya. Sakit daging ini, makanya dagingnya disalipin, gak diikutin. Kita ikutin Roh Kudus. Yang terakhir apa? Dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ciri-ciri ketidakdewasaan rohani adalah persaingan. Makanya orang pengen jadi lebih sakti, biar gak kalah kudus sama yang, masa dia udah bisa bahasa roh, gue belum bisa. Lah, emang kalau udah bisa bahasa roh kenapa masuk surga? Roh Kudus jangan hanya mampukan Anda berbahasa roh, harusnya Roh Kudus juga mampukan Anda berhenti ngomongin orang. Ya dong, itu yang lebih penting kan. Kristen kok hobinya gibah. Terus mau bikin akun apa? Lambe Turoh. Versi rohaninya Lambe Turah gitu. Ya kali. Isinya apa? Gospel, gosip pelayanan. Gospel itu Injil. Bukan ketawa, bertobat, tawa. Bener gak? Ayolah. Ya dong, bukan tentang itu. Persaingan menunjukkan apa? Justru kita sangat duniawi dan sangat tidak dewasa rohani. Semakin dewasa rohani makin justru malah semangat kalau ngeliat anak muda bisa oh ya udah ayo kita dorong. Nggak kayak Herodes. Bunuh kakaknya, bunuh adeknya, anaknya jadi bunuh sama dia. Dia mau coba bunuh Yesus loh. Saking insecure-nya. Ya ini yang saya belajar, saya tutup dengan ini, saya belajar dari almarhum sahabat saya yang umurnya cuma 36.
namanya Raditya Olowan. Dia ngajarin saya satu hal. Hamba Tuhan tuh mestinya sayang-sayangan, bukan saing-saingan. Itu tanda kedewasaan rohani dan itu yang saya rindu, saudara. Jadi kita masuk ruangan ini saling peduli satu sama lain. Nggak ada yang pamer siapa yang lebih kudus, siapa yang lebih ekspresif, siapa yang lebih rohani, siapa yang lebih, nggak ada. Justru kita harus belajar untuk saling melayani justru. Orang kalau ngerasa lebih tinggi dari orang lain mana mau melayani. Benar nggak? Ada amin. Tapi Roh Kudus bantu kita untuk menjadi seperti Yesus. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Musisi boleh mainkan lagu sedih supaya saya terdengar lebih rohani. Saya berdoa ini sederhana. Karena ini keputusan ada di tangan Anda masing-masing. Ya, karena Tuhan gak toksik, saya juga enggak. Jadi saya gak mau maksain siapapun untuk merelakan dirinya dipimpin oleh Roh. Malam ini, putuskan siapa yang mau kamu ikuti. Siapa yang kepadanya kamu mau tunduk. Siapa yang olehnya kamu mau dipimpin. Kalau saya udah capek didorong, diperbudak sama nafsu saya udah capek. Saya udah muak dibohongi sama iblis kalau saya. Makanya apa, saya mau dengerin apa kata Tuhan. Saya mau nurut sama raja atas hidup saya, yaitu Yesus. Malam hari ini keputusan ada di tangan Anda. Untuk menjadi dewasa, karena dewasa percaya atau enggak, jadi tua itu sebuah kemestian, sebuah kepastian, tapi jadi dewasa itu pilihan. Dan aku berdoa pilihan Anda malam ini untuk memberi dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, pejamkan matamu, angkat tanganmu. Tuhan, kami bersyukur buat hadirat Tuhan. Kami tahu Engkau hadir bukan karena kami bisa melihat Engkau dengan mata kepala kami. Kami tahu Engkau hadir karena suaramu, firmanmu sangat jelas di telinga kami. Meyakinkan kami bahwa Engkau di sini dan Engkau dekat. You are here and you are near. Makasih Tuhan. Makasih gak biarin kami tersesat. Makasih. Udah berfirman dan tidak menyerah, bahkan firman jadi manusia mati di kayu salib buat kami. Hanya biar kami bisa dengar firman Tuhan. Kami bersyukur juga buat Roh Kudus yang Kau anugerahkan kepada kami, yang membawa kami kepada seluruh kebenaran. Kami berdoa biar semua benih yang ditabur, yang keluar dari mulut Tuhan, benih firman-Mu, berasal dari hatimu, gak jatuh di sembarang tempat, tapi jatuh di tanah hati yang tepat. Sehingga terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Bahkan di tengah pandemi yang gak tahu kapan endeminya, kami gak peduli. Pokoknya kami percaya di mana ada firman Tuhan kami masukin hati kami pasti bertumbuh. Pasti itu Tuhan yang jamin itu. Di luar Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa, tapi bersamamu gak ada yang mustahil. Oleh sebab itu malam ini kami putuskan untuk kami ada di dalam Tuhan dan Tuhan dalam kami. Makasih Tuhan. Kami minta bantuan Roh Kudus untuk mampukan kami jadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan kami dua tinggi. Bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. Tuhan juga terlalu baik. You've been too good to us. Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami angkat tangan kami dua tinggi untuk ingatkan jiwa kami bahwa tujuan akhir anak-anak Tuhan diberkatin bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami terbesar Tuhan, kami rindu jadi berkat. Dimanapun Kau tempatkan kami, apapun yang kami lakukan. Izinkan kami bawa hadirat Tuhan dan jadi berkat pertama di rumah tangga kami, di keluarga kami. Di tempat kami tinggal berdomisili, di lingkungan kami. Di tempat kami menimba ilmu, sekolah, kuliah. Tempat kami bekerja, berusaha, melayani. Dimanapun kami tinggal, di kota manapun, bahkan mungkin di negara manapun. Kami percaya roh yang sama, yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Roh Kudus tinggal dalam kami, mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri. Sehingga bisa jadi berkat bagi sesama dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Engkau dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke tempat yang Dia janjikan, Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semua yang telah diberkati dan yang dengan rela memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan terus diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin, amin. God bless you, thank you, happy Sunday.